Lawan Persib di Asia baru aja diresmikan. Ini adalah profil lawan Persib, gambaran kekuatan, hingga probabilitas Persib untuk lolos dari fase grup AFC Champions League 2. Halo sobat bola sekalian, gak terasa sekarang ternyata kita baru aja dihadapkan sama situasi terkait kepastian lawan dari Persib Bandung di level Asia. Seperti yang kita tahu bahwa Persib memang bakal mewakili Indonesia untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut di kompetisi Asia. Luar biasa, beban yang ada di pundak Persib pasti gak ringan. Karena nasib sepak bola Indonesia tentu bakal ditentukan sama hasil yang Persib dapatkan di level Asia. Dan saat ini situasinya baru aja AFC selaku operator kompetisi menyelenggarakan drawing alias pembagian grup untuk kompetisi AFC Champions League 2 yang akan Persib ikuti. Wow. Kalau kita lihat situasi grupnya memang sangat menarik. Ada banyak hal yang bisa dan harus kita ketahui dari hasil drawing fase grup yang nantinya akan dihuni oleh Persib Bandung. Maka dari itu, di sini kita mau ajak kalian buat kita bahas terkait situasi grup ACL2 Persib Bandung. Kita bahas mulai dari siapa aja lawan yang harus Persib hadapi, gimana gambaran kekuatan yang mereka miliki, hingga bagaimana probabilitas ataupun kesempatan Persib untuk bisa lolos dari grup tersebut. Semua kita bahas lengkap di sini. Seperti biasa, silakan kalian simak videonya sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Jadi drawing fase grup ACL2 ini memang baru aja dilaksanakan di tanggal 18 Agustus sekitar jam 13.00 WIB. Walaupun hasil grupnya udah keluar, tapi Persib memang belum bisa langsung masuk ke fase grup tersebut. Karena situasinya sekarang, Persib sebagai wakil Indonesia harus lewat babak playoff terlebih dahulu buat bisa masuk ke fase grup ACL2. Babak playoff ini bakal dilaksanakan sebanyak satu pertandingan yang pelaksanaannya nanti di tanggal 31 Agustus lawan klub asal Filipina yaitu Manila Tiger. Persib juga diuntungkan karena mereka berstatus sebagai tuan rumah di laga playoff fase grup ini. Kenapa Persib yang jadi tuan rumah? Karena Indonesia punya peringkat yang lebih tinggi daripada Filipina di koefisien kompetisi AFC. Alhasil itu memang bikin wakil Indonesia dapat keistimewaan untuk bisa melaksanakan pertandingan playoff ini dengan status tuan rumah. Tapi status tuan rumah ini juga gak bisa kita banggakan ya, karena faktanya ini adalah tuan rumah playoff. Artinya peringkat koefisien Liga Indonesia memang serendah itu sampai harus ikut babak playoff buat bisa ikut kompetisi kasta kedua Liga Champions Asia. Kita kalah sama Liga Kamboja yang bisa langsung ngirim dua wakilnya di ACL2 tanpa playoff. Kita kalah juga dari Liga Hong Kong, kalah dari Liga Singapura, yang situasi ini menandakan bahwa Liga Indonesia memang belum bisa kita katakan sebagai liga yang berkualitas secara sempurna. Maka kondisi ini juga memang secara gak langsung bikin beban Persib jadi sangat berat. Karena sekarang mereka harus menghadapi ujian yang lebih banyak. Mulai dari mereka yang harus ikut babak playoff terlebih dahulu. Terus mereka juga harus ke pot 4 buat undiannya. Yang pembagian pot ini tentu gak bisa kita remehkan gitu aja. Karena pembagian pot ini berpengaruh sama kualitas grup yang nantinya bakal dihuni oleh Persib. Semakin rendah potnya, maka semakin besar juga kemungkinan untuk Persib menghadapi lawan yang levelnya lebih berat dari mereka. Karena mereka harus menghadapi tim-tim dari pot 1, 2, dan 3. Sedangkan semakin tinggi potnya, tentu lawan yang dihadapi juga bakal lebih mudah. Karena mereka bakal menghadapi lawan yang berasal dari pot di bawahnya. Jadi itulah kurang lebih tantangan berat yang harus Persib hadapi untuk menggendong Liga Indonesia yang memang masih dalam tahap transisi untuk bisa menjadi liga yang lebih baik lagi. Tantangannya tentu gak mudah, tapi kita yakin pasti Persib bisa melewati tantangan yang gak mudah tersebut. Karena Persib Bandung sekarang punya kualitas yang sangat luar biasa. Mereka juga sekarang lagi training camp di Bali. Mereka lagi melakukan persiapan yang memang fokus utamanya adalah untuk pertandingan terdekat yaitu playoff ACL2 lawan Manila Tiger. Dan di musim kemarin juga, mereka nyatanya bisa lolos dengan cukup mulus sebagai juara grup. Padahal mereka di musim kemarin juga statusnya masuk ke fase grup dengan posisi dari pot 4.
Maka harusnya itu jadi modal kuat bagi Persib untuk mereka nantinya bisa dengan lebih mulus lolos dari fase grup. Dan untuk kualitas lawan yang berkompetisi di ACL2 musim ini bisa dibilang cukup luar biasa karena ada beberapa klub berkualitas yang berasal dari Liga Korea Selatan kayak Gangwon FC dan juga FC Seoul. Ada juga klub dari Jepang yaitu FC Machida Zelvia. Terus klub dari Cina, Shanghai Shenhua, bahkan dua klub asal Australia yaitu Adelaide United dan juga Melbourne Victory. Mereka ini tentunya jadi lawan yang ada di level tinggi untuk ukuran kompetisi ACL2. Nah, untuk Persib Bandung sendiri, jika berhasil menang lawan Manila Tiger di tanggal 31 Agustus nanti, mereka akan masuk ke grup E. Jujur, bisa dibilang grup E ini adalah salah satu grup neraka yang ada di ACL2 sekarang. Karena grup ini diisi sama klub asal Korea Selatan, yaitu FC Seoul, klub asal Australia Melbourne Victory, klub asal Vietnam The Chong Vietel FC, dan juga pemenang dari playoff antara Persib Bandung melawan Manila Tiger. Wow. Sekarang kita coba lihat kekuatan calon lawan Persib satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu FC Seoul. Mereka adalah klub asal Korea Selatan yang punya 6 gelar juara Liga Korea Selatan. Di musim kemarin, sebenarnya mereka main di AFC Champions League Elite, sempat lolos ke babak perempat final juga. Tapi sekarang mereka turun kasta ke ACL2 karena gagal meraih peringkat atas di Liga musim lalu. Tapi jangan salah, faktanya sekarang Liga Korea Selatan kan masih berjalan. Mereka memang punya kalender yang agak berbeda. Dan mereka saat ini menempati peringkat pertama di Liga Korea Selatan. Wow, bisa dibilang FC Seoul memang lawan yang paling berat untuk Persib di grup E ini. Karena dengan histori mereka, dengan situasi mereka sekarang, rasanya itu udah cukup membuktikan betapa berkualitasnya FC Seoul. Kemudian dari segi market value, mereka punya market value yang hampir menyentuh angka 200 miliar rupiah. Tepatnya ada di angka 195,98 miliar rupiah. Dengan pemain termahalnya yaitu Yazan Al-Arab, pemain asal Yordania yang berposisi sebagai bek tengah. Kemudian ada juga Min Kyu-song, pemain sayap kiri asal Korea Selatan, yang keduanya sama-sama punya market value mencapai 17,38 miliar rupiah. Itu untuk FC Seoul. Sekarang kita lihat tim lainnya, yaitu Melbourne Victory. Jadi Melbourne Victory ini bisa dibilang mereka adalah salah satu klub papan atas Liga Australia. Karena di setiap musimnya, mereka cukup konsisten untuk finish setidaknya di posisi 5 besar ke atas. Untuk market value, sebenarnya cukup mengejutkan karena mereka ternyata sekarang punya market value yang ada di bawah Persib. Yaitu mereka cuma punya market value senilai 132,97 miliar rupiah. Dengan pemain termahalnya yaitu Dennis Genreau, pemain berkebangsaan Australia yang punya market value senilai 12,17 miliar rupiah. Dengan data tersebut, setidaknya itu jadi kalimat penenang buat kita semua. Karena walaupun dari segi nama, kita lihatnya wah gak gampang secara Melbourne Victory gitu loh. Klub yang main di Liga Australia, yang kualitas liganya tentu ada jauh di atas Liga Indonesia. Tapi ternyata secara kualitas squad, market value para pemain, faktanya Persib justru ada di atas Melbourne Victory. Kemudian, tim yang ketiga yaitu The Chong Vietel FC. Bisa dibilang mereka adalah klub yang secara data di atas kertas menjadi lawan yang lebih mudah dibanding FC Seoul dan juga Melbourne Victory. Karena Vietel FC ini adalah klub yang berasal dari Vietnam dan mereka di musim kemarin finish sebagai runner-up. Dengan kualitas Liga Vietnam yang gak terlalu beda jauh sama Indonesia, harusnya Persib memang bisa lebih capable untuk mengatasi perlawanannya. Dan dari segi market value juga, faktanya mereka cuma punya market value senilai 92,99 miliar rupiah. Kurang lebih cuma sekitar setengahnya dari Persib. Maka harusnya itu jadi gambaran kualitas untuk menempatkan Vietel FC sebagai lawan yang paling mudah buat Persib Bandung. Maka sekarang kalau kita lihat peluang Persib untuk lolos dari fase grup ini, dari grup E ini, sebenarnya memang nggak mudah, tapi bukan berarti peluangnya tertutup rapat buat Persib. Karena kalau kita lihat kualitas di atas kertas, setidaknya Persib punya kualitas squad yang lebih baik dari Melbourne Victory dan juga Vietel FC.
Yang hal tersebut tentunya jadi modal besar untuk nantinya Persib bisa mencuri kemenangan baik home maupun away dari dua klub tersebut. Paling yang jadi tantangan berat buat Persib adalah FC Seoul. Logikanya, kalau Persib bisa maksimal lawan Melbourne dan juga Seattle, maka walaupun pertandingan lawan FC Seoul gak maksimal, harusnya minimal Persib bisa lolos ke fase gugur dengan status runner-up grup di bawah FC Seoul. Tapi, yang paling penting dari semuanya untuk Persib sekarang adalah mereka harus memberikan fokus penuh dan performa maksimal di laga lawan Manila Tiger. Walaupun di atas kertas, Persib memang lebih diunggulkan. Mereka unggul dari segi kualitas, unggul dengan status tuan rumah, tapi tetap Persib sama sekali gak boleh lengah sedikit pun ketika menghadapi Manila Tiger. Karena kalau nauzubillah Manila Tiger bisa curi momen, mereka bisa curi gol, itu jelas jadi warning yang sangat besar buat Persib. Karena sangat disayangkan kalau dengan skuad yang seberkualitas ini, tapi nantinya Persib malah harus main di Challenge League. Pokoknya itu jangan sampai terjadi. Makanya sekarang Igor Tolis juga memasang fokus penuh. Dia mengupayakan persiapan yang benar-benar maksimal agar nantinya Persib bisa mendapatkan hasil sempurna ketika melawan Manila Tiger. Jadi itu penjelasan terkait hasil drawing fase grup ACL2 serta gambaran lawan yang akan dihadapi oleh Persib Bandung. Sekarang kalau pendapat kalian gimana terkait peluang Persib buat lolos dari fase grup? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!